awalnya tuh ya awalnya tuh gue lagi nongkrong sama teman gue kan, dan kebenaran itu tuh jatuhnya kayak dijailin sih, kayak dijailin sama teman. Jadi pas nongkrong itu kebetulan gue bagian paling terakhir, itu paling datang ke tempat nongkrong tuh paling terakhir gitu kan. Pas datang ke tempat tongkrongan, teman gue udah pada senyum-senyum semua, senyum-senyum gitu kan. Gue duduk ngopi gitu, salah satu temen gue bilang, naik gunung enak kali nih gitu kan. Gue bilang, ayo mau kemana gitu kan. Nah gue kira tuh semua tuh pada ikut, ternyata semua itu nggak ikut. Si temen gue ini bilang aja, si siapa ya, Dandi lah, bilang aja, sebut aja Dandi ya, pakai nama samaran. Nah si Dandi ini bilang udah ngajak teman-teman gue yang lain, cuman mereka ada kendala di kerjaan. Nah sedangkan gue orang yang terakhir, mau nggak mau harus nemenin dia, kayak dipaksa gitu lah. Gue bilang ya nggak apa-apa sih, karena kondisi itu gue nggak megang duit, maksudnya nggak cukup lah, takutnya kekurangan doang kan. Cuman karena si Dandi ini bilang udah tenang, masalah duit mah bisa gue backup gitu kan. Gue bilang ayo, tapi gue nanya dulu nih gunung mana. Nah si Dandi ini bilang Jawa Timuran yuk. Nah Jawa Timuran, gue bilang iya nggak apa-apa sih, mau kemana, Semeru lagi, gue gituin kan. Enggak, katanya gunung yang lain aja. Dia bilang yang ya nggak terlalu ini, bisa santai juga. Oh ya udah, dia kasih tau lah. Awalnya tuh tujuannya tuh Gunung Butak. Nah dari Gunung Butak itu, oh ya udah nggak apa-apa gitu kan. Kita ngopi-ngopi, pas pulangnya itu tuh ditentuinnya tuh kita naik weekday. Emang sengaja buat weekday gitu kan, karena biar nggak terlalu rame. Gue pulang tuh ya, karena pada saat itu gue nyari informasi dulu kan, sekalian nanya-nanya juga Butak itu adanya berapa jalur dan lain-lain gitu kan. Gue browsing-browsing, ternyata oh, gunungnya tuh lumayan enak gitu kan, menyenangkan. Pas gue browsing-browsing, oh ya udah nggak apa-apa. Gue sempat izin sama orang tua. Sebenarnya orang tua tuh agak-agak kurang izinin sih, katanya lu naik gunung mulu emang nggak capek apa. Padahal kan orang tua gue biasanya support mulu, tapi pas itu ada kayak keraguan gitu kan. Cuman gue bilang ya nggak apa-apa, namanya juga gue alasannya kerjaan, dapat duit gitu kan, naik gunung. Kata nyokap gue, oh ya udah yang penting hati-hati aja ya, katanya naiknya jangan sampai kena malam Jumat, kata nyokap gue tuh. Oh ya udah deh, gue bilang. Akhirnya gue berangkat tuh hari Senin gue berangkat, sampai di ini tuh. Nah pas gue berangkat ini nggak melalui bis, nggak melalui kereta, tapi pakai mobil pribadi. Jadi kayak temen gue si Dandi nih, yuk kita ke sononya gratisan ini, katanya ikut sama saudara gue. Ya gue ikut-ikut aja dong, gue ikut gitu kan. Jadi sepanjang perjalanan gue nggak tahu, karena Jawa Timuran gue belum tahu gitu kan, rutenya jalan mana, ya gue ngikut aja, yang penting sampai base camp gitu kan. Sampai akhirnya gue tidur sampai nyampe hari Selasa. Nah pas sampai hari Selasa ini, ternyata gue nggak naik dulu, mampir dulu ke rumah saudara-saudaranya gitu. Nggak tahu lah apa urusannya gitu ya, intinya silaturahmi mungkin kan. Gue kira mau langsung naik gitu kan, ya gue sih nggak keberatan gitu kan. Udah istirahat kayak gitu, ditanyalah ada sama saudaranya, lu mau pada naik gunung berdua? Iya katanya, sekalian aja pulang sekalian naik gunung dulu kan gitu. Ditanya tuh naik gunung mana, temen gue kagak nyebutin. Temen gue kagak, ada lah kata dia, gunung terkenal gitu kan. Oh gue bilang oh ya udah deh, nggak terlalu peduli lah, intinya bodo amat gitu kan. Akhirnya udah kayak gitu, gue berangkatlah hari Selasa dari rumah saudara gue. Nah itu pun dianterin lagi tuh sama saudaranya si Dandi ini tuh, dianterin. Pas udah dianterin, sampailah hari Rabu sekitar jam 3 subuh lah, jam 3 subuh. Dari situ kita nggak langsung ke base camp, ngopi-ngopi dulu di jalan, karena kata saudaranya tuh si base camp ini bukannya nanti pagi jam 7 atau jam 8 gitu kan. Nah gobloknya gua nggak nanya ini tuh daerah mana sih gitu, nggak nanya dulu gitu kan. Dari situ kita ngopi-ngopi biasa aja gitu kan. Dan kondisinya gue bawa keril ya lumayan cukup gede sih, 60 liter, teman gue juga cukup gede gitu kan. Karena pengennya tuh ya udah, tadinya tuh memang jalurnya tuh pengen santai aja gitu, jadi bawa makanan banyak, bawa minuman banyak. Pas sudah mulai mendekati pagi, kita jalanlah ke base camp. Sampai base camp tuh sekitar jam 7 atau ya mau mendekati jam 7 lah. Sampai base camp, gue celangak-celinguk. Perasaan kemarin gue bilang, base campnya nggak kayak gini deh. Apa, gue browsing-browsing tuh kayak nggak kayak gini. Gue nanya lagi, emang ya Gunung Butak kayak gini ya base campnya? Udah, ikut aja. Kagak dijawab lagi nih. Gue bilang,
ya udah kali, iya kali gue salah browsing kali gitu kan. Ya udah nungguin, ternyata emang base campnya belum ada, belum buka gitu kan. Gue sempat keliling-keliling juga. Pas di situ gue ketemu satu orang gitu, gue nggak sempet nanya juga, dan di situ tuh ternyata itu keraton gitu kan. Ya gue masih cuek-cuek aja, belum tanya. Ya mungkin base camp Gunung Buta kayak gini kali, entah jalur mana gitu kan, gue nggak tahu. Ya udah gue masa bodoh gitu kan. Nah pas udah datang sekitar jam 8 gitu, jam 8 lewat hampir mau setengah 9, datanglah si pihak base camp ini. Daftarlah kita simaksi. Pas udah mulai daftar, kita juga registrasi juga, dan di situ gue akuin pihak base campnya baik lah. Intinya enak banget, ramah banget, kita dikasih tahu jalur-jalurnya. Nah pas ketika nerangin jalurnya itu gue kaget, ternyata yang gue naikin itu Gunung Kawi, dan itu tuh bisa ke Butak, tapi jatuhnya kita harus ngelintas. Pas gue itu, gue langsung melotot ke si temen gue ini, gue melotot, gue bilang, dia langsung melengos aja kabur. Gue kencing dulu ya, kencing terus di temen gue dikibulin gitu kan. Mana maksud gue ya, gue naik gunung manapun gue pasti prepare ya, cari tahu dulu gunungnya kayak gimana, ketinggiannya apa dan lain-lain. Itu gue biasanya cari tahu dulu kayak gitu. Tiba-tiba gue naik gunung yang gak tahu apa-apanya, dan dijelasinnya pun lumayan cukup nyeremin gitu. Dan gue ditanya sama pihak base campnya tuh, lu yakin bang mau naik sini? Yakin gitu kan. Ya yakin-yakin aja gitu kan, orang kita tujuannya naik gunung. Nah pas diceritain sama pihak pas dikasih pengarahan sama pihak base camp ini bilang, yang naik hari ini kayaknya cuman kalian berdua, di atas nggak ada, dan kemungkinan kalau weekday kayak gini tuh juga nggak ada, karena jalur ini tuh salah satu jalur yang memang sepi. Jadi jalur yang tidak diminati banyak pendaki gitu kan, karena itu jalurnya jalur spiritual gitu katanya. Dan ada satu jalur lagi di mana, di Precet kalau nggak salah, itu Gunung Kawi itu. Nah di situ biasanya yang rame umum di dakinya. Nah gue bilang, oh ya udah deh. Ya gue sempat kesel juga, cuman ya udah sampai sini ya udahlah, jalan aja gitu kan. Gue nggak tahu tuh mitosnya apa dan lain-lainnya, gue nggak tahu gitu kan. Sampai akhirnya gue dijelasin, di situ tuh ternyata ada 3 pos. Kalau misalkan mau lintas ke Butak tuh dikasih tahu berapa jam dan lain-lain, dan itu normalnya kalau sampai ke puncak Pitrang itu tuh 8 jam katanya kan kalau normalnya. Oh ya udah, gue bilang ya standar lah gitu kan, standar gunung. Akhirnya temen gue tiba-tiba datang, gimana? Udah belum kelar? Udah, gue bilang. Gue ambil kesel kan, muka kesel karena dijailin sama temen gue. Sampai akhirnya sekitar jam 9 gitu gue baru mulai pendakian. Tapi gue mulai pendakian itu sebelum berdoa tuh gue mikir, duh kok gue nggak enak ya. Nah temen gue juga udah mikir, lanjutin kan nih? Ya udah lanjut lah, gue bilang, udah tanggung sampai sini juga kan, udah lanjut gitu kan. Udah punya pikiran jelek sih sebenarnya, cuman ya udah lanjut lah gitu. Ini gue lanjut tuh berdua, karena kalau sama temen gue ini ya udah tahu, udah kenal sifatnya, jadi kalau misalkan ragu pun ya udah nggak apa-apa gitu kan, tanggung berdua aja sama dia kalau ada apa-apa gitu kan. Akhirnya gue jalan tuh mulai. Pas mulai jalan sih aman-aman aja, sampai akhirnya setengah jam apa berapa menit gitu, karena memang gue jalan-jalan santai banget. Sampailah gue di Pasarean. Pasarean itu tempat ada kayak satu rumah, gue nggak tahu itu apa. Intinya di depan kayak rumah kecil kayak gitu tuh, depannya tuh ada sajen. Gue sempat istirahat, sempat ini kan, ini apaan ya? Agak tahu ada sajen gitu kan. Nah, dan begonya ketika di istirahat berapa menit di situ gitu, yang ngerokok sebatang. Di situ tuh jalur yang benernya tuh kalau misalkan dari arah kita mau naik, itu tuh harusnya agak melipir ke kiri, itu lurus ke atas. Sedangkan gua itu melipirnya ke kanan. Jadi kayak nggak ngikutin jalur, padahal dari bawah gue udah dikasih tahu. Nah temen gue ini bilang, kalau kesini jalur biasanya ada, cuman agak jauh atau agak gimana, dia bilang pasti tembus lah ke atas gitu kan. Gue bilang jangan ngada-ngada dah, ini gunung baru nih sama kita gitu kan. Nah temen gue, udah percaya aja gitu kan. Ya udahlah, selalu lah, gue bilang gue percaya sama lu. Akhirnya dia jalan melipir ke kanan. Nggak tahu kenapa di awal jalurnya enak kelihatan, pas makin ke sono tiba-tiba jalurnya tuh rapet sama ilalang tinggi-tinggi banget. Nah dari situ gue bilang, ini gue bilang salah nih. Temen gue masih udah jalan aja, ntar juga ketemu kok. Gue bilang, wah gue bilang udah nggak enak nih, gue bilang ke sono pasti ujung-ujungnya gue takut nyasar gitu kan.
temen udah santai ya, kalau nyasar kita balik lagi. Nah karena memang gue takut, akhirnya gue ngeluarin sukro. Gue bilang akhirnya makanan yang harusnya gue makan akhirnya gue buang-buangin ya, buat tanda doang. Gue buang satu gitu kan, gue buang satu sampai setengah jam lewat, gue jalan kagak nemu jalur lagi, tetap terus nembusnya tuh ke ilalang yang tinggi-tinggi banget. Gue bilang gue bilang udah balik yuk, udah nggak bener ini. Nah pas temen gue bilang iya kayaknya nyasar kita nih. Akhirnya temen gue juga nyadar kalau itu nyasar, akhirnya kita balik lagi. Nah pas udah balik lagi, tiba-tiba jalurnya hilang. Jalur yang tadi gue lewatin tuh hilang. Jadi kayak misalnya gue masuk semak, tiba-tiba jalurnya ketutupan semak, udah aja gue di tengah-tengah semak itu. Nah lu pas ngeliat ke belakang tuh, itu jalurnya kemana? Kagak tahu. Terus gimana? Nah kebenaran di situ ada satu pohon. Gue bilang lu naik deh mendingan. Ini udah nggak bener nih, gue bilang. Naik tuh dia ke pohon. Oh jalurnya katanya. Di situ udah mulai ada keanehan. Keanehannya apa? Kenapa tiba-tiba jalurnya ketutup? Gue ikutin melalui pengarahan temen gue ini. Gue terus akhirnya ketemulah jalur yang ada, memang kelihatan jalur. Dan ternyata yang gue tahu banget itu, ketika gue jalan ke situ tuh kurang lebih setengah jam lebih. Dan itu pas gue nyampe ke tempat pasarean lagi, itu sejam lebih. Jadi kayak lebih lama banget gitu. Padahal gue jalan santai, dan menurut gue pribadi berdua pun itu jalurnya tuh nggak yang kita belok-belok banget, karena memang lurus saja, dan itu kondisinya jadi makin lama gitu kan. Gue bilang, gue istirahat lagi di pasarean. Gue bilang, tai ngikutin lu. Gue bilang sesat anjir. Udah gue yang depan lah akhirnya kan gitu. Ya udah lu yang depan gitu kan. Pas depan, gue jalan depan nih. Gue nggak tahu apa yang dilakuin temen gue. Gue masih normal aja, nggak yang mikiran aneh-aneh gitu kan. Gue jalan lagi. Setengah jam kemudian gue sampai di pos kuburan Dowo. Temen gue tiba-tiba langsung jatuhin kerit, brek gini tidur. Dia ngerasa badan gue capek banget, sumpah. Gue nggak tahu. Gue tahu kapasitas dia kalau naik gunung tuh kayak gimana, dan dia pun ngerasa kalau hari ini dia lagi fit banget gitu kan. Badan gue capek banget ya, kata dia tuh. Yang bener lu capek banget. Iya badan gue capek banget. Ya udahlah, gue bilang lu nggak usah macem-macem. Nah pas ngegeletak ini, gue nggak sadar ternyata di pinggirnya itu ada kuburan. Gue bilang itu apaan tanah di samping lu? Pas dicek, anjir kuburan. Dia langsung bangun bawa kayak perban gini, carrier dibangunin. Anjir kuburan itu, dia bilang gitu. Ya udahlah nggak apa-apa, gue bilang kita istirahat ini. Dan pas gue lagi selonjoran kayak gini, pacet di sini banyak banget. Dan gue baru tahu kalau Gunung Kawi Pia itu tuh pacetnya banyak banget. Ya karena gue pakai celana bolong kayak gini ya, pacet pada nempel semua di kaki gue. Gue bilang, anjir pacet banyak banget dah. Tapi nggak ada yang naik ke atas kan? Nah justru itu, pacet itu ada, tapi bukan ke gue, ke temen gue. Jadi kan dia duduk kayak gini, tiba-tiba senderan ada di punggungnya. Pas itu tolong liatin baju kan, diliatin, benar pacetnya ada. Dan itu gue pernah naik gunung gede aja, pacetnya nggak sebanyak di situ banyak banget. Gue bilang, anjir ini pacetnya banyak banget. Akhirnya gue ngelepasin pacet dulu. Nah dari sini temen gue bilang gue mau kencing dulu ya. Gue kencing tuh. Pas gue kencing, tiba-tiba agak menjauh gitu kan, karena di situ ada kuburan. Gue nggak enak juga, karena akhirnya gue agak jauhan dikit. Gue kencing, tiba-tiba temen gue, iyalah tungguin apa kencing gitu. Jangan di sini ya Ge, kata dia. Agak jauhan lagi, nggak enak, itu ada kuburan. Lah gue bilang, ini orang ngapa jadi ikutan kencing sih? Dia agak menjauh tuh. Gue sempat neriakin, lu jangan jauh-jauh kencingnya. Udah tenang, gue bilang, gue tahu. Udah lu kencing aja situ. Ya udahlah bodo amat kan, gue kencing. Gue balik lagi ke tempat semula. Dan itu teman gue masih milihin pacet. Dan gue nggak tahu. Lah, tadi siapa ya gitu kan, gue bilang. Gue nggak sempet nanya nih, gue takutnya panik doang kan. Jadi gue biarin aja. Ya udah kali gue ngehalu. Ya udah. Nah giliran dia nih, gue ke bawah dulu ya kencing. Dia kencing nih, beneran kencing ke bawah. Pas sudah kencing, gue nggak tahu kenapa dia kencingnya lama. Tiba-tiba pas dia kencing lama, dia lagi ngurutin akar. Gue tepak dong, karena gue kesel ya nungguin dia lama, kencing itu lama. Gue kira BAB, gue tungguin berapa menit, sampai 15 menit gitu. Gue tepak, gue nyamperin ke dia. Hei bego, gue bilang, lu ngapain? Dia langsung begini. Pas sudah kayak gitu, lah
tadi lu minta pijitin katanya kaki lu pegel. Pijitin dari mana sih, gue bilang. Kan lu tahu sendiri gue di atas, kenapa tiba-tiba lu mijitin gue gitu. Kata dia tuh, bener tadi gue tuh mijitin kaki lu. Ya lu lihat bego, itu apaan yang lu pijit gitu. Nggak tahu dah, udah jalan-jalan yuk, udah gak enak nih, kata dia. Nah dari situ udah sampai kuburan lagi, gue bilang, mau dilanjut kan nih, udah nggak bener nih. Udahlah lanjut aja lah, udah kayak gini mah kan udah hal biasa, kata dia tuh kan. Ya memang nggak terlalu ini kan, maksudnya ya udah nggak apa-apa lah. Bener yakin ya terobos ya udah terobos. Dari situ gue mulai jalan. Yang harusnya estimasi dari kuburan Dowo sampai kuburan Dowo ini salah pos 1 ke pos 2 itu harusnya tuh setengah jam bisa ditempuh. Gua ngejalaninnya itu sampai 2 jam. Dan kondisinya di kuburan Dowo itu hampir jam 2, ya sekitar jam 2, hampir mau jam 2 lewat lah. Gue di situ sempat kaget, anjir naik segini kok lama banget gitu kan. Dan itu gue posisinya gue berdua kepayahan banget, capek banget. Jadi kayak lemes banget gitu kan naik gunung. Sempat gue udah maksa buat udah yuk turun. Tapi teman gue tetap kekeh nih, yuk naik lah tanggung gitu kan. Udah jauh-jauh ke Jawa Timur, masa ya lu kagak lanjutin naik gitu kan. Akhirnya ya juga sih, maksudnya kan ya udahlah, akhirnya gue paksain lah buat naik. Cuman kondisinya tuh lama banget. Dan udah dikasih tahu sama pihak base camp tuh kalau dari bawah sampai puncak Pitrang itu 8 jam gitu kan. Akhirnya gue jalan tuh kayak lama banget asli. Selama-lamanya gue jalan, tapi bagi gue itu jalan paling lama gue berdua gitu kan. Entah gue di depan, entah dia di depan, temen gue di depan gitu kan, main tarik-tarikan aja, lu depan dong gitu. Tiba-tiba lu belakang gitu kan. Nah lagi jalan capek ya, buat ngehibur diri kita ya bercanda-bercanda lah. Jalan gitu, biarpun pelan tapi ya pasti aja gitu kan jalan ke atas. Tiba-tiba teman gue yang lagi kondisi di belakang, dia bilang, arah jam 3 ada ninja ya. Wah, gue bilang itu tuh kode buat gue kalau ngeliat sesuatu tapi nggak jebutin sosoknya gitu kan. Ya udah biarin aja, lagi ngejar layangan kali dari arah jam 9, gue gituin kan. Emang ada? Ya coba ya lu kalau berani nengok. Kagak mau dia bilang, udah jalan aja yuk, jalan lah. Sampai akhirnya bunyi krosak gitu. Gua berdua kondisinya karena memang capek dan ya kelelahan gitu, gua takut kenapa-napa. Dan itu gua akuin jalurnya benar-benar gokil sih. Enak banget. Disebut rapat banget enggak, tapi ya lumayan kayak, kalau kayak salak banget enggak sih, cuman ya agak rapat aja gitu. Gua lari berdua. Lari terus. Gue nggak tahu jalan udah berapa jam, intinya itu udah mulai masuk sore, hampir jam 5, dan itu gue masih belum ketemu pos 3. Dan katanya itu dari pos 2 ke pos 3 itu harusnya kita ketemu 2 pos bayangan. Dan itu 1 pos bayangan pun gue belum ketemu. Akhirnya karena gue udah kecapean, gue bikin nyeduh kopi lah. Gue nyeduh kopi, bongkar carrier kan, nyeduh kopi. Kita sempat selonjoran gitu kan, capek. Gue bilang kagak nyampe ya ini gunung. Gue bilang PHP banget gitu kan. Ya udahlah nikmatin aja, namanya juga naik gunung, dia bilang kan. Ya udahlah kita ngopi dulu. Ngopi lah, gue bikin kopi. Baru juga kopi udah jadi, tiba-tiba kabut muncul. Set, kabut. Gue berdua udah saling tengok-tengokan aja. Ya elah, gue bilang, baru juga sampai sini udah ada kabut lagi aja. Ya udahlah, gue bilang, nikmatin. Ya udah nikmatin gitu kan. Muncullah air dari kabut-kabut itu gitu kan, kayak air karena kabutnya tebal gitu, kayak hujan gitu kan. Terus gimana nih? Akhirnya gue ngopi tuh belum sempat habis karena udah mulai kedinginan gitu kan. Kita mau nggak mau harus lanjut gitu kan. Ya udah maksain aja lanjut. Sempet nyalain headlamp juga, dan kondisinya itu kalau nggak salah sampai baru jam 5-an lah, belum sampai maghrib. Kita jalan lagi, dan baru jalan berapa lama gitu ketemulah gue pos bayangan. Gue bilang, lah ini dia pos bayangannya, gue bilang. Akhirnya karena kita udah di bawah darat, ya udah terobos aja lah. Nah semakin naik kita ke atas, kabutnya semakin tebal. Dan di situ gue mutusin, gue bilang kita berhenti dulu dah, udah nggak bener nih jalur, gue bilang. Udah kita berhenti dulu. Berhenti tuh ya udah saling tengok-tengokan aja, kagak ada yang celangak celinguk. Turun nggak? Turun jauh, dia bilang. Naik
Ya kagak tahu juga masih jauh apa kagak kan. Terus gimana di tengah-tengah mau bikin tenda susah karena di situ nggak ada kayak buat bikin tenda tuh nggak mungkin banget gitu. Gue dari pos 2 sampai ke atas itu nggak ada untuk space buat bikin tenda, pokoknya nggak mungkin banget lah untuk bikin tenda. Karena kalau misalkan ada itu miring banget dan kadang ininya ada jurang gitu dan pohon-pohon gue ngeri takut hujan doang kan. Akhirnya terus gimana nih? Tungguin sampai 15 menit, kalau misalkan masih kabut kita terobos aja, nyampe mana kek, kata dia gitu kan. Akhirnya ya udahlah kita ngerokok dan gue sempet nyalain kompor juga. Kompor tuh bukan buat nyalain air tapi ya udah buat buat ngangetin badan gue berdua aja gitu kan. Nyalain, kabut masih nggak hilang, kayaknya nggak bener nih, baca doa yuk. Ya baca doa, akhirnya aku baca doa tuh sama dia. Itu tuh udah masuki lewat maghrib, setengah tujuan. Akhirnya gue jalan lagi ke atas, gue jalan terus. Di situ udah mulai temen gue tuh udah, ya gue pribadi pun udah mulai ketampakan kayak kuntilanak gitu kan. Dia bilang, kok makin malam makin kabut kok, kayaknya putih-putihnya makin ada mukanya ya, dia bilang. Gue bilang, iya. Terus gimana? Ya udah kagak usah tengok-tengok, nggak usah celangak-celinguk ke kiri kanan kan gitu, kata dia. Ya iya sih, cuman gimana, kelihatan sama sekelebatan, kayaknya gatel aja kalau nggak nengok gini tuh. Kata temen gue, udah bego biarin aja, lagi pansus kali atau lagi apa gitu, kita artis kali di sini gitu, diliatin mulu. Gue bilang, ah tai, gue bilang masih aja sempet-sempetnya bercanda. Udah jalur, masalah jalurnya kabut, kalau masalah ngeliat penampakan oke nggak apa-apa gitu, cuman jalurnya kabut gitu. Gue takut ke jurang doang karena treknya itu gue akuin ada jurangnya gitu, nggak. Gue nyariin pun nggak deh untuk jalur situ gitu kalau mau ke Gunung Kawi itu. Gue jalan terus sampai akhirnya sekitar jam 9 gue baru sampai di puncak Pitrang. Dan pas sebelum sampai, jadi mau sampai puncak Pitrang itu ternyata puncaknya tuh nggak kayak puncak-puncak lainnya. Jadi masih banyak pohon-pohon gitu, sama kayak kalau kita mau ke Salak, cuman di sini nggak terlalu rimbun aja gitu kan. Akhirnya udah sampai gitu, di depan ada yang nyegat. Gue nggak tahu itu putih apaan. Kata teman gue, itu kondisi teman gue lagi ada depan. Berhenti dulu, kita ngopi di sini. Gue bilang, ayolah bikin tenda, capek bego. Gue bilang capek banget. Lu lihat lo di depan apaan? Pas gue tuh, apaan, kagak ngeliat apa-apa. Pas gue senterin, lu agak katasin, kata dia headlampnya. Gue katasin, ada muka dong. Dan itu nyaru sama kayak kabut. Itu ada muka lagi ancur-ancurnya banget. Gue bilang, anjing apaan itu gitu kan. Ya udah kita ngopi dah, ngopi itu akhirnya di situ. Ngopi di situ, enggak, itu tuh sosok kagak ngilang-ngilang gitu. Gue bilang, ini gimana ya caranya? Nah, di situ ada jalur kayak melipir gitu. Sebenarnya ya agak melipir lah. No, di sono ada kayaknya sih enak gitu kan. Ya udah kita ke sono aja, kita cek bisa bikin tenda gak, kalau bisa. Ya udah kita ngeliatin tenda situ, atau enggak di sini deh gitu. Ya udah deh kita jalur aja melipir, jangan ngedepanin muka dia gitu kan. Melipir lah gue ke agak kiri. Pas gue melipir, nemulah gue untuk space ukuran tenda kecil gitu kan, kayaknya cukup gitu kan. Akhirnya gue ngebangun tenda. Pas gue ngebangun tenda, pas udah kelar, tiba-tiba hujan turun. Nggak terlalu gede sih, nggak terlalu gede. Ya udah kita masak juga di tenda gitu kan. Ya udah kita masak. Nah pas hujan ini sebenarnya enak banget. Enaknya tuh nggak kedengaran suara apa-apa, yang kedengaran suara hujan doang. Udah masak sekitar jam berapa ya, udah mau masuk ke tengah malam mungkin, karena gue juga nggak tahu jam berapa. Gue sempet diskusi sama temen gue bilang, lu yakin mau nerusin ke Butak? Gue bilang kondisinya kayak gini, kayaknya besok turun deh pagi-pagi kita, katanya gitu kan. Feeling gue udah nggak enak sih, mending kita turun deh, nggak usah ditembusin dah ke Butak, kata dia kan. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya kita udah kayak gitu, kondisi gue berdua kagak ada yang bisa tidur. Temen gue pengen kencing, lagi cerita ngobrol-ngobrol. Temen gue pengen kencing, anterin gue kencing. Gue bilang kagak mau anjir, serem. Gue bilang gunung ini, udah lu tahan aja Biki, tahan gitu kan. Dia kekeh, nggak mau, gue pengen kencing. Akhirnya dia maksain buat kencing, kata dia. Gue kencing depan tenda ya, udah lah masa bodoh. Baru nyeletingin tenda gitu, buka tenda, keluar, mau berdiri depan tenda, tiba-tiba masuk. Mukanya pucat. Gue tanya, lu ngeliat apaan? Sosok yang tadi makin dekat, dia bilang. Gue penasaran dong, masa sih gitu kan. Kondisi tenda belum ditutupin kan. Gue buka lagi, gue nengok kepala, pas nengok ke kanan,
Itu mungkin jaraknya sekitar 2 atau 3 meteran. Dan itu mukanya pas adep-adepan begini. Gue bilang, anjing, gue bilang beneran dong. Gue nggak tahu ya jarak dia pas ngeliat itu segimana, jarak gue itu dekat banget, gue tutupin. Wah, gue bilang kacau nih gunung, gue bilang. Akhirnya di situ, ya udahlah kita nggak ada yang keluar gitu. Kencing pun ditahan, anyeng-anyengan lah gitu kan. Akhirnya gue udah di situ, kita semua nggak ada yang tidur nih. Dan hujan tiba-tiba berhenti. Dan berhentinya tuh bukan berhenti yang berhenti itu benar-benar total berhenti. Suara binatang nggak ada dan itu senyap banget. Dari situ bulu kuduk gue berdua itu merinding semua. Bulu kuduk? Iya, bulu kuduk itu langsung merinding semua. Kenapa? Karena nggak ada suara. Kalau ada suara orang jalan pasti kedengeran. Mending kalau misalkan ada suara binatang gitu kan masih syukur. Ini nggak ada suara apa-apa, hening banget. Kok hujannya berhenti ya? Kenapa kagak hujan lagi sih gitu kan? Kata teman gue tuh. Iya, gue bilang juga. Aduh, gue bilang nyetel lagu deh, nyetel lagu. Temen gue nyetel lagu. Pas baru mau disetelin, HP-nya langsung mati. HP gue setelin lagi, itu mati juga. Dan tiba-tiba ngedenger suara kayak gamelan kali ya. Dan baru suara itu beberapa detik gitu. Tiba-tiba ada suara orang ngomong kayak permisi. Gue langsung, anjir, gue bilang merinding banget. Sampai sekarang gue merinding anjing. Itu permisi gitu kan. Itu siapa? Udah jelas ini gunung, kata gue. Bukan, feeling gue itu, ini gunung bukan gunung favorit. Udah pasti gak bakalan ada yang naik. Gak mungkin jam segini, tiba-tiba orang maksain buat maksa ke puncak. Itu gak mungkin buat gue. Gue coba, sekarang kita keluar yuk. Gue keluar berdua buat nengok gitu. Celangak-celangak doang pala. Itu gak ada orang. Dan kondisi itu suara gong masih ada. Kayak gamelan kayak gitu. Akhirnya gue masuk. Gimana nih? Lu bisa tidur nggak? Agak. Ya udah kita rebahan aja yuk. Kali aja tidur gitu kan. Akhirnya gue rebahan. Ya mau dipaksain kalau nggak bisa tidur ya percuma juga kan. Itu tuh di luar tuh kayak ada orang jalan, ada orang kayak ada orang ngobrol, dan kondisi itu suara gamelan masih ada. Gue keselnya tuh. Bikin kesel gitu, Gue bilang anjir, gue tahu gitu. Gue bilang kalau lu ke gunung ini setidaknya gue bisa tahu gitu kan, nyari tahu. Ya udah maaf, kata dia kan. Ya gue pengen jalur ini aja, kata dia. Jalur ini tuh kata teman dia tuh menantang. Ya menantang sih menantang, maksud gue biar gue cari tahu dulu gitu kan. Udah nggak apa-apa lah, besok pagi juga udah kelar, dia bilang. Akhirnya ya udahlah, sampai akhirnya gue bisa tidur itu kayaknya mau mendekati subuh deh. Gue tidur mungkin sejam 2 jam kali. Gue bangun jam 6 apa mau, dan itu kondisinya karena di luar tuh masih kabut juga pas gue keluar. Wah, ini udah pagi. Gue itu nggak tahu jam, tapi kayak udah mulai terang lah. Intinya kurang lebihnya sekitar jam segituan. Gue keluar, gue ngebangunin. Wih, bangun, gue bilang, Geblek, kenapa? Lu lihat tuh di luar ada apaan? Pas gue buka di luar, temen gue ngeliat. Wah, gue bilang kacau nih gunung. Itu kabut terus. Dan kabutnya nggak hilang-hilang. Akhirnya ya udahlah kita masak, ntar juga siang paling hilang katanya kan. Masaklah gue. Masak, makan gitu kan, sejam mungkin 2 jam. Lama banget gue ngerokok aja, hampir sebungkus tuh berdua kali sama dia, kretek Samsu yang 16 itu. Hampir mau habis. Kagak hilang-hilang tuh kabut. Dalam hati gue sama temen gue tuh kayaknya sempet punya feeling, ya Allah gitu kan, tolongin kayak gue pengen turun gitu, tolong hilangin kabutnya gitu. Dan pas gue ngedoa kayak gitu, kabutnya tiba-tiba tipis hilang. Akhirnya dirembukin lah, mau gimana nih, mau turun apa mau lanjut. Nah, teman gue sempat punya inisiatif gini, kalau turun kan kita tahu medannya kayak gimana kalau kita ngelintasnya ke Batu Tulis saja. Batu Tulis itu jalur gunung yang memang lumayan rame, dan katanya jalur itu tuh intinya ya nggak terlalu kayak di sini banget, masih jalur enak. Ya udah kalau mau kayak gitu kita ngelintas dah. Ya udah kita packing buru-buru gitu. Gue nggak tahu itu kondisi jam berapa. Packing. Pas gue baru mau udah packing gitu, jalan berapa meter, tiba-tiba di depan gue jauh banget itu, tapi masih kelihatan gitu, itu ada orang lagi duduk. Pertama gue pikir itu batu. Pas gue lagi jalan gitu berdua, tiba-tiba yang gue kira batu itu berdiri kayak orang.
Bentar Wigo, gue bilang, itu di depan ada apaan? Mana sih, dia bilang, itu depan deh yuk, ada yang gerak-gerak. Pas diperhatiin sama temen gue, lah iya ya gerak, orang kali pendaki. Cuman gue berdua nggak ada yang berani nyamperin. Tiba-tiba berdiri gitu, gue ngeliat kayak orang tuh kayak ngerokok gitu kan, kelihatan asapnya tipis-tipis. Terus duduk lagi, samperin yuk. Kagak mau ah, lu aja yang samperin. Ya lah berdua, kagak mau, gue bilang feeling gue jelek gitu kan. Udah lu samperin, gue bener-bener nggak mau nyamperin tuh orang. Kalau memang orang pun ya biasanya gue berani gitu kan buat nyamperin kalau memang itu masih orang atau bukan. Tapi kali ini gue nggak berani. Dan temen gue pun nggak berani sendiri. Akhirnya terus gimana? Tungguin aja deh, tungguin orangnya pergi dulu. Gue duduk lah. Nggak tahu gue ngerokok habis berapa batang lagi. Itu orang kagak pergi-pergi. Gue jalan pelan-pelan, makin lama makin dekat. Dan itu beneran ada orang. Dan kondisinya gue nggak berani. Gue bilang, udah yuk, gue nggak enak tuh sama orang depan. Gue bilang, kita balik lagi aja ke belakang. Gue balik lagi ke belakang. Dan tempat gue ngediriin tenda, ya jalur yang mau ke bawah itu ada orang lagi. Gue dicegat lagi di situ. Gue bilang, itu ada orang lagi, kok kayak mirip ya. Biarpun gue nggak tahu, tapi pakaiannya tuh kayak mirip gitu. Itu di depan ada orang lagi. Gue nggak berani maju ke depan. Atau gue menyapa atau yang lain, gue nggak berani. Karena feeling gue tuh jelek banget gitu. Akhirnya gimana nih? Ya udahlah kita ngopi dia bilang. Ngopi lagi gue di situ. Ngopi. Nah, udah ngopi, karena kelamaan ngopi juga. Udah gini, kita bagi tugas. Lu ke sono, gue ke sini, kita lihat mana yang sepi, yang kagak ditungguin gitu kan. Temen gue ke sono set. Yang ke jalur bawah, sedangkan gue jalur yang mau lintas ke ininya, ke puncak satu lagi Batu Tulis. Masih ada, gue udah ketemu masih ada. Terus gimana? Agak tahu lah, gue bilang udah stres gue di gunung ini anjir. Mana di situ kondisi air udah mau habis gitu kan, mau nipis. Akhirnya gue tuh mutusin udah gini deh. Sekarang udah tahu kan kondisinya kayak gimana, kita bikin tenda di sini lagi. Mau nggak mau kita maksa harus ngecamp 1 malam. Kita nggak dibolehin turun. Gue mikir kayak gitu kan. Akhirnya kita ngedirin tenda lagi. Malam lah, mulai malam gitu kan. Terus gimana? Udah yuk, sebisa-bisanya kita ngaji. Gue bilang gitu kan. Udah ngaji aja. Akhirnya gue ngaji. Dan di situ pas gue lagi ngaji, dengan apa yang gue bisa, itu kondisi samping tenda itu, angin tuh kayak kenceng banget. Angin kenceng gitu kan. Ada suara ketawa juga. Gue di situ berdua udah merinding aja. Gue bilang mati di sini dah lu. Karena kondisinya puncaknya tuh nggak enak. Nggak enaknya tuh ada pohon-pohon. Gue takutnya pohon runtuh doang gitu kan. Gue bilang, ya udahlah mau gimana. Nah dari sinilah temen gue baru bilang, kayaknya ini akibat gue dah. Akibat apaan? Gue tadi di bawah nyicipin sajen, dia bilang. Gue penasaran sama kue di bawah. Gue bilang, bangke, lu ngapa kagak ngebacot? Gue bilang. Terus gimana? Kata dia tuh, ya gue bilang udah ribet dah kayak gini, bisa-bisa mantek berapa malam lu di sini, gue bilang gitu kan. Ya udah, ya gak tahu, gue bilang orang makanannya enak, lu tahu abis nyasar, dia bilang kan enak makanan. Ya iya, gue bilang di tas kan, gue bilang makanan banyak, ngapain lu cicipin sajen sih gitu kan. Ya udahlah, udah terlanjur. Ya udah gue bilang bego udah amat, udah sekarang kita ngedoa aja. Akhirnya ngedoa tuh. Dan di situ tiba-tiba udah mulai malam, ada yang permisi lagi, permisi. Gue nggak berani keluar berdua, tapi gue bilang, lu kalau mau niat nakutin, kagak usah kayak gini, gue bilang. Lu kalau mau niat ngegangguin gue, kagak usah gangguin dah, gue bilang. Jangan macem-macem dah. Akhirnya gue mulai songong mungkin ya. Agak emosi. Agak emosi karena gue kesel juga kan, gue pengen turun aja nggak boleh gitu kan. Gue mulai emosi, gue bilang, udahlah kagak usah macem-macem sama gue bilang gitu kan. Gue intinya pengen turun secara aman. Gue naik pun oke, kalau misalkan temen gue bilang makan sajen, gue bilang tolong maafin kalau ada kelakuan gue berdua. Tapi nggak usah ganggu gue berdua kayak gini caranya gitu kan. Tiba-tiba ada suara nge-DM gitu kan. Dan ada suara-suara kayak orang kesel ngegeram gitu. Gitu kayak kesel gitu. Gue bilang anjir makin ngamuk dong gue gituin. Udah yuk baca doa lagi, baca doa gue lagi. Dan itu kondisinya gue nggak ada yang keluar dan tenda itu goyang sendiri. Bukannya ngaji tenang gitu, malah ngaji kagak benar gitu kan. Gimana ini?
Gua berdua udah pada muka udah pada pucat gitu ya. Dan itu kenapa gue bilang bukan ngehalu, karena kondisinya gue lagi minum, ada kopi pun itu karena tenda goyang, itu kopi tumpah di tenda. Dan di situ gue bilang, gini deh, mati di sini, gue bilang. Akhirnya, yuk gue tarik teman gue keluar, yuk kita keluar. Gue buka seret, dan itu langsung senyap lagi, gak ada apa-apa. Gue bilang, aduh ini kenapa ya, gue bilang. Dari situ gue teriak, kalau emang lu pada berani, gue bilang, tampakin bangsat, gue gituin kan. Gue frontal gitu kan, udah emosi banget. Dari depan, dari arah jalur yang mau turun, tiba-tiba muncul, gede banget. Dari situ gue langsung masuk ke tenda, yuk anjing masuk, gue bilang. Gue bilang, temen gue sempet negor, lu ngapain lagi nantangin? Ya gimana anjing, gue bilang kesel. Tiba-tiba ada kayak gitu, dan ini juga gue bilang kelakuan lu kan. Jadi akhirnya gue pribadi pun kepancing sama kelakuan temen gue. Jadi emosi juga. Jadi emosi juga karena kelakuan dia gitu kan. Ya udah maaf, akhirnya ya udahlah kita pasrah aja gitu kan. Pasrah, udah gue ngopi tuh ngerokok. Ada suara apa-apa, akhirnya gue nggak juga kan. Dan nggak tahu kenapa gua tuh ngerasa tidur mungkin. Gua ngerasa tidur. Pas gua tidur tuh kayak ada yang bangun. Udah insya Allah lu aman. Yang penting lu udah nanti sampai bawah lu akuin kesalahan lu apa. Lu minta maaf sama pihak base camp, katanya itu gitu. Gua nggak tahu itu suara apa. Gua bangun dan itu bangun pas banget pagi. Temen gua pun bangun. Bangun. Pas temen gua bangun, gue buka tenda gitu, itu kondisi udah cerah banget, nggak ada yang namanya kabut, nggak ada apa-apa. Pas gue udah bangunin, gue bilang yuk packing, yuk kita turun apa mau gimana, udah lu ikutin gue sekarang, lu harus nurut sama gue. Akhirnya gue turun. Pas gue udah turun, dan itu kondisinya tuh gue turun lama banget. Jadi kondisinya gue di depan, temen gue di belakang. Gue nggak tahu jarak gue sama temen gue ini berapa meter. Nanti gue jalan, tiba-tiba temen gue depan dong. Dia jalan ke depan terus. Gue depanan ya, gue pengen buru-buru sampai nih. Ya udah gue bilang lu nggak apa-apa depanan. Mungkin dia udah capean atau gimana gitu ya. Dia depanan. Tiba-tiba temen gue dari atas teriak, woi, lu jangan cepet amat sih, kayak setan aja digituin. Gue nengok dong ke belakang. Gue nggak nembalin, tapi gue bilang, lu masih di atas? Ya iyalah bego, gue capek. Dia bilang. Gue tampol mukanya, gue pukul gini. Anjing, apa bego, kata dia sakit. Lu ngapa dah? Kagak, nggak apa-apa. Karena gue penasaran, karena itu ada yang lewat. Dia ngelewat ngedepanin gue gitu. Gue bilang makin nggak bener nih, gue pengen buru-buru turun. Akhirnya ya udah gue ada kayak tali apa ya, kayak tali rapia. Gue iketin tuh. Gue bilang kagak usah jauh-jauh ya. Udah, gue iket di ini. Terus gue iketin lagi ke dia. Gue bilang kagak usah jauh-jauh lu. Gue kagak mau aneh-aneh dah. Akhirnya gue iket, gue jalan tuh. Sampai akhirnya gue ketemu sampai pos di kuburan Dowo lagi. Pas di kuburan Dowo itu, ternyata gue sempat ya nggak tahu ya, mungkin ini bukan sesuatu hal yang harus dipercaya juga. Tapi gue bilang kalau memang gue ngelakuin hal aneh atau gue nggak sopan di sini atau gue ngencingin atau dan lain-lain, gue bilang maaf gitu. Tapi tujuan gue nggak ada untuk buat macam-macam lah di gunung ini, benar-benar mutlak untuk tujuannya ya naik gunung aja. Atau ada kelakuan temen gue atau gue pribadi, gue bilang sorry aja gitu kan. Akhirnya gue turun lagi, sampailah gue di Pasarian ini. Dari situ gue bilang minta maaf lu anjing di sini, gue gituin kan. Lah gue minta maaf sama siapa? Ya bodo amat, dalam hati lu maaf karena lu udah makan, ya terserah lu mau percaya atau enggak, intinya ya lu hormati adat budaya di sini, gue bilang gitu kan. Akhirnya dia bilang dalam hati, ya udah gue dalam hati aja ya. Ya udah dalam hati. Udah dalam hati kayak gitu, gue turun lah ke base camp. Nah pas sudah sampai base camp ini, si pihak base camp ini sempat kaget. Dan gue sampai base camp itu kondisinya hari Minggu. Gue naik hari Rabu. Kalau ini Rabu malam Kamis, malam Jumat, berarti gue harusnya punya satu malam lagi, malam Sabtu dan malam Minggu. Dan kondisinya itu gue udah lama banget di situ. Udah beberapa hari gitu kan, di hari Minggu itu. Mas, kok lama banget ngecampnya? Saya kira mas tuh pada lintas, jadi kenapa baru turun sekarang? Hari Minggu pak, gue bilang. Iya ini hari Minggu loh. Akhirnya gue ceritalah ke pihak base camp. Jadi gini pak, gue bilang, maaf nih pak ya sebelumnya gitu, karena kelakuan temen gue.
gue bilangin, dan teman gue pun mengakui kalau dia udah ngelakuin hal kayak gitu. Temen gue sempat makan sajen, gue bilang di pos ini, di tempat ini gitu kan. Gue sempat kencing, ya memang nggak ngencingin kuburan itu, maksudnya agak jauh, gue nggak tahu itu apa sesuatu hal yang dilanggar atau enggak. Dan gue juga sempat karena gue kesel diganggu, akhirnya gue di atas juga emosi, ngomong kasar gitu kan di puncak. Akhirnya dijelasin lah, ya alhamdulillahnya gue dapat toleransi dari pihak base camp. Ya udah, nggak apa-apa mas, yang penting mas sudah selamat ke bawah katanya, dan tolong jangan diulangi ya, mau gunung manapun katanya, tolong hargai, jika ada aturan ya udah hargai aja. Akhirnya dari situ gue minta maaf. Gue sampai bawah, gue bilang anjir, kalau gue misalkan sampai nyasar masih ya gue pengen, gue kagak mau banget gue bilang kenapa-napa di gunung gitu kan. Temen gue juga, yuk pulang. Gue bilang, tar dulu, gue bilang, ini gara-gara lu, gue kesal banget sama dia. Tiba-tiba di bawah, hahaha, udah ketawa. Gue bilang, gue kesal banget itu asli sama temen gue. Udah di bawahnya kita ketawa-ketawa lagi gitu, ngetawain, karena alhamdulillahnya selamat gitu kan. Dan anehnya itu gue sampai situ, yang gue tahu tuh gue ngecamp tuh 2 malam. Tapi kenapa tiba-tiba sampai bawah itu hari Minggu? Gitu. Berarti perbedaannya berapa hari tuh? 2 hari. Gue naik kan hari Rabu, Rabu ke malam Kamis ke malam Jumat. Kalau 2 hari kan, berarti gue turun Jumat. Turun, ya? Iya, harusnya turun, dan pas sampai bawah itu hari Minggu. Berarti total itu 4 hari. 4 hari. Padahal gue ngelewatin malam tuh 2 malam doang. Oke. Makanya dari situ bener ini 4 malam. Gue sempat nanya beberapa kali, emang bener ini. Dan hal yang paling serem itu sebenarnya di cegatnya itu. Kalau sosok setan ya ketahuan mukanya jelek ya. Itu sosok di depan tuh gue nggak tahu siapanya, gue nggak tahu orang, nggak tahu apa. Cuman hawa gue untuk ke situ tuh takut banget gitu. Yang lu alami 2 malam. Yang gue alami kenyataannya pas lu turun sampai base camp total 4 malam. 4 malam. Anjir. Oke. Nah dari situ kenapa setelah kejadian itu kenapa gue mutusin buat nggak Jawa Tengahan, nggak Jawa Timuran. Jadi gue mutusin buat naik gunung, ya udah Jawa Baratan dulu lah. Berarti pengetahuan dan ilmu gue belum sampai untuk ke gunung daerah situ gitu. Nah akhirnya lu berdua dengan temen lu bisa kembali ke rumah dengan selamat nih ya? Iya, dan cuman ya kayak gitu, ya ketawa-ketawa aja. Ya walaupun kita ditegor, ya gue pribadi dan temen gue ngakuin kalau kita salah gitu. Dengan apa yang kita lakuin ya gue salah gitu kan. Sempat gue omel-omelin juga temen gue, ke temen gue tuh, ya lu nggak boleh, ya lu mau ngelakuin hal apapun, maksud gue ya lu hormatin, mau ada sajen ya, kalau lu nggak percaya ya nggak apa-apa, tapi jangan lu apa-apain itu sajen. Apalagi kemarin ada berita tuh yang di Semeru ya, iya. yang sajen tendang itu ya. Nah nih bang, jadi yang gua nggak habis pikir nih tentang pendakian lu kali ini di Gunung Kawi ya, lu ngerasa weekday kan, Rabu. Lu 2 malam di atas, harusnya turun Jumat. Harusnya turun Jumat. Dan ternyata pas lu turun hari Minggu. Hari Minggu. Oke. Dan lu pribadi berdua ngerasa cuma 2 malam dong? 2 malam, iya. Karena pas malam kedua itu gua berdua ketiduran karena mungkin capek ngadepin kayak gituan gitu. Akhirnya gua ketiduran dan gua dibangunin. Udah lu bisa, intinya lu minta maaf kalau turun ke base camp gitu. Lu intinya bakalan aman gitu kan. Gua kebangun. Dan gue nggak tahu itu tidur, entah gue tidur beneran sampai hari Minggu atau gimana, gue nggak tahu gitu. Dan pas sampai turun ke bawah ternyata ya Minggu. Dan lu ngikutin browsing ya karena temen lu pengen ke Butak ya, lu browsing Butak Iya ya? Dan ternyata makanya pas sampai base camp kok beda. Gue bilang aduh, gue bilang ngeselin banget. Ternyata lu udah sampai base camp dan ini pendakian Gunung Kawi dan jalurnya pun yang mungkin peminat mendakinya sedikit ya. Sedikit banget. Itu sebutnya jalur spiritual ya. Iya betul. Ya. Tapi gue akuin kalau untuk jalurnya, kalau memang orang yang suka ngedaki bukan untuk selfie dan lain-lain, itu jalurnya enak. Maksudnya arah jam 3 itu arah sana ada makhluk juga gitu. Iya, ada makhluk-makhluk. Jadi kayak sekelebatan gitu doang. Tiba-tiba rusak-rusak gitu kan di pohon. Bilang, wah udah nggak benar. Temen gue juga kondisinya cuman ngelewat mungkin dari ujung mata gini. Gue juga dari ujung mata ini. Gue nggak berani nengok. Karena kenapa gue nggak terlalu berani? Karena ini gunung baru dan itu jauh dari kampung gue gitu. Jadi gue nggak terlalu berani gitu. Oke. Di sini yang seharusnya lu pengen meneruskan perjalanan lagi dan ternyata lu ngeliat salah satu sosok nih. Muka nih. Iya. Nah itu kalau boleh dijelasin nih bang, itu mukanya kayak gimana sih? Apa dia berwujud manusia atau gimana tuh? Kuntilanak. Oh kuntilanak. Jadi rambutnya nutupin, rambutnya panjang itu nutupin kayak sebelah gini. Dan ini mukanya hancur deh.
Dan ternyata di dua belah pihak itu ada yang ngejaga nih. Iya. Itu makhluknya kayak gimana Sul? Kayak orang yang dari jauh lu ngeliat sama, mungkin menurut lu batu itu ya? Iya, menurut gua batu karena kondisinya duduk gini kali ya. Gua juga nggak begitu jelas. Jadi kayak duduk. Tiba-tiba si hitam-hitam itu ke atas gini. Dan kenapa gue bilang itu sebut kayak orang? Ya memang kayak ngerokok gitu. Kayak kelihatan asap kecilnya gitu. Dan itu kondisi memang kabutnya udah mulai menipis gitu kan, nggak terlalu tebal. Ya, jadi jelas gitu kan. Akhirnya gue bilang, ya udah jalan aja kali aja itu orang pergi gitu. Gue mikirnya masih pendaki. Nggak tahu kenapa pas udah mulai mendekat itu orang feeling gue benar-benar nggak enak dah intinya. Jadi gue mutusin lah buat ngambil keputusan. Gue bilang gak usah diterusin, kita tunggu aja. Ya akhirnya kita mutusin buat ke belakang. Ternyata di belakang ada yang nungguin lagi. Dia juga orangnya? Mungkin, gue nggak tahu, tapi perawakannya kayak bajunya yang dia pakai itu sama. Sebelum lu bangun nih ada yang ngomong nih, ada yang ngasih tahu lu nih. Itu melewat mimpi apa gimana Sul? Gue nggak tahu itu mimpi, tapi kayak di kuping gue, udah lu bangun. Lu bangun, lu turun. Lu minta maaf gitu atas kesalahan lu. Insya Allah lu aman. Karena kondisinya kan udah itu kan. Gue tahu nih alasannya, temen gue ternyata makan sajen gitu kan. Jadi udah kebuka lah intinya kenapa kita digangguin gitu kan. Dan gue secara pribadi pun gue tahu gue emosi pada saat itu gitu. Jadi dan akhirnya pas lu bangun? Pas gue bangun ya cerah. Akhirnya lu memutuskan turun nih? Iya turun. Nggak ada kendala apa-apa? Nggak ada kendala apa-apa. Dan yang lebih kagetnya lagi, seharusnya itu hari Jumat kan lu tuh. Iya, hari Jumat. Ternyata lu ngeliat di kalender di base campnya. Iya, kata pihak base campnya hari Minggu. Oke. Makanya, dan itu tuh sebenarnya pas turun tuh ya ada anehnya tuh ya kayak gitu. Gue ditampakin sama yang mirip temen gue, tiba-tiba nyusul ke depan. Nah ini nih yang gue nggak habis bikin dia. Sebelum itu juga ada kan yang lu lagi kencing? Iya lagi kencing. Itu kayak temen gue tiba-tiba kencing ke depan, padahal temen gue lagi rebahan gitu kan. Dan lu pun sebaliknya gitu ya? Iya, sebaliknya temen gue juga sama, tiba-tiba katanya gue yang disangka capek. Yang lebih anehnya ini, temen lu ini seakan-akan mijitin kaki lu Zul. Iya, padahal yang dipijitin tuh nggak tahu apa gitu, kayak batang gitu. Kayak batang pohon gitu, gue nggak tahu akar gitu. Dan lu lagi ngopi di atas? Iya, gue lagi istirahat karena dia kelamaan kencingnya, akhirnya gue samperin gitu, gue takut kenapa-napa kan. Oke, gokil banget sih Bang cerita lu. Dan thank you banget nih untuk yang kedua kalinya lu udah datang ke Basecamp besok pagi nih dan berbagi pengalaman cerita lu di sini. Nah, Bang Samsul, sebelum kita mengakhiri video kali ini, lu punya pesan-pesan dengan buat teman-teman semua? Apa mungkin mau dibotakin lagi rambut lu lebih polos gitu? Kagak lah, udah segini juga udah ya. Gitu kan. Ya intinya hargai setiap adat dan budaya. Enggak itu di gunung, enggak di mana, ya hargain aja gitu. Mau terlepas dari lu percaya atau enggak, ya namanya Indonesia itu banyak adat dan budaya, bahasa dan lain-lain, ya lu hargain aja gitu. Kearifan lokal kan. Lu percaya syukur, nggak percaya ya udah, nggak perlu lu ganggu, nggak perlu lu usik, cukup lu hormati aja atau lu hargai, nggak lu usik. Itu apalagi orang pun sampai nendang sesajen. Ya iya, apalagi sampai lu musik sesajen. Dan itu pun temen gue benar-benar gue caci maki. Kenapa? Ya tolonglah, gue ngingetin ke temen gue sebagai teman yang baik gitu, hargai gitu. Jadi percuma kalau gue naik gunung, gue bawa makanan, lu masih nyicipin makanan orang. Kecuali kalau lu disuruh silahkan makan gitu, ya lu makan nggak apa-apa. Kalau lu nggak diizinin buat makan, makanan yang ada aja gitu. Maksud gue itu gitu. Itu aja sih pesan gue. Udah. Dan sedikit gue mau menambahkan kembali nih, bos aja attitude dan sopan santun itu perlu dijaga ya Bang ya. Iya benar. Gak cuma di gunung aja nih, di kantor, di tempat kerja, di tempat kuliah, dimanapun teman-teman semua berada, minimal banget itu dua nih, sopan sama santun. Dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman nih Bang Samsul ya. Iya betul. Bener ya.